Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo, produksi RRI Takengon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Takengon menyampaikan Warta Tanoh Gayo. Inilah pokok-pokok berita pagi ini. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai mengevaluasi kinerja pejabat melalui Jobfit JPT Pratama. Angin kencang yang melanda wilayah Aceh turut berdampak terhadap kenaikan harga ikan. Warta berita ini turut disiarkan RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan juga dapat Anda ikuti melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hasanah, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai mengevaluasi kinerja pejabat melalui Jobfit Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Bupati Hail Yoga menekankan pentingnya profesionalisme, loyalitas, dan integritas dalam menjalankan roda pemerintahan. Berikut informasi mengenai hal tersebut. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai memperkuat sistem manajemen talenta aparatur sipil negara ASN melalui pelaksanaan uji kompetensi atau Jobfit Jabatan Pimpinan Tinggi JBT Pratama tahun 2026. Kegiatan yang digelar di Grand Bayu Hill Hotel Takengon menjadi ajang evaluasi bagi 20 pejabat JPT Pratama untuk mengukur kesesuaian kompetensi, kinerja, serta kapasitas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Bupati Aceh Tengah Hail Yoga menegaskan bahwa Jobfit bukan sekedar tahapan administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan pejabat yang menduduki posisi strategis memiliki kemampuan dan integritas sesuai kebutuhan organisasi. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berkomitmen membangun birokrasi yang profesional dengan menempatkan pejabat berdasarkan kinerja dan kemampuan, bukan karena kepentingan politik. Jadi, kepada sahabat kami, saudara kami yang terpilih, rotasi atau masih di jabatan yang tetap pada jabatan hari ini adalah karena loyalitas daripada yang bersangkutan, kemampuan daripada yang bersangkutan, bukan daripada keinginan kami berdua dengan wakil rakyat. Tapi poinnya satu, PD yang mampu memahami visi dan misi kami, itu yang kata kami tebalkan. Meskipun SDM kita belum begitu memiliki sempurna, tapi sebagian kinerja sudah bagus. Sementara itu, Kepala BKPSDM Aceh Tengah Ruslan Ramadan menjelaskan pelaksanaan Jobfit mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Proses penilaian dilakukan melalui rekam jejak, penulisan makalah, dan wawancara. Pelaksanaan uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi Pratama di Kabupaten Aceh Tengah. Untuk panitia seleksi seperti yang kami sebutkan tadi terdiri dari 2 orang Pak dari pemerintah Aceh, unsur eksternal, dan 3 orang unsur internal juga Pak. Tim panitia seleksi melibatkan unsur pemerintah Aceh, akademisi, profesional, dan juga pakar. Ketua panitia seleksi Abdul Kohar menyebutkan pelaksanaan uji kompetensi berpedoman pada Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 15 Tahun 2019. Melalui pelaksanaan Jobfit ini, Pemkab Aceh Tengah berharap dapat menghasilkan jajaran pejabat yang semakin profesional, berkinerja tinggi, serta memiliki komitmen kuat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bender Meriah untuk memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Tengah Aceh pasca bencana. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah pusat, kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah pusat dalam mengawal pemulihan infrastruktur dan ekonomi masyarakat di kawasan dataran tinggi Provinsi Aceh tersebut. Dalam agendanya, Mendagri meninjau perkembangan pembangunan infrastruktur strategis, terutama jalan arteri yang menjadi jalur utama penghubung sekaligus penggerak aktivitas ekonomi masyarakat wilayah Tengah.
Kepala Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, Safrizal, mengatakan selain memastikan pembangunan berjalan sesuai target, Tito juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana. Pendengar, tim Kominfo Kabupaten Aceh Tengah lakukan kunjungan kerja ke Diskominfotik Kota Banda Aceh dalam memperkuat layanan informasi publik. Berikut informasi mengenai hal tersebut. Diskominfo Aceh Tengah melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Diskominfotik Kota Banda Aceh dalam rangka koordinasi dan pendalaman pengelolaan konten informasi publik. Diskominfotik Kota Banda Aceh dipilih karena dinilai memiliki praktik terbaik dalam pengelolaan konten, mulai dari perencanaan, produksi, publikasi, hingga evaluasi. Kabid Pengelolaan Informasi Publik Diskominfotik Kota Banda Aceh, Radian, menyambut baik kunjungan tim Kominfo Aceh Tengah dalam pengembangan layanan informasi. Menurutnya, peran Kominfo penting sebagai wadah penyaluran informasi pemerintah kepada masyarakat. Untuk Aceh Tengah, takengon ya mudah-mudahan dalam memberikan informasi atau publikasi terhadapnya masyarakat, ayo kita sama-sama menginformasikan lewatnya berita-berita ataupun lewat destinasi informasi, lewatnya baliho atau segala macam, ataupun aduan-aduan daripada masyarakat untuk segera ditindaklanjuti. Masyarakat yang butuh tentang masalah kepuasan di dalam memberikan informasi, yang kita tetap memberikan informasi yang terbaik kepada masyarakat yang ada di Aceh Tengah. Kunjungan ini diharapkan menjadi acuan dalam mewujudkan pengelolaan konten yang lebih profesional, informatif, dan responsif. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan. Pendengar, angin kencang yang melanda wilayah Aceh berdampak terhadap kenaikan harga ikan pada sejumlah pasar tradisional. Sejumlah wilayah Aceh dilanda angin kencang sejak awal Juli 2026. Kondisi ini turut berdampak pada terganggunya aktivitas nelayan yang menyebabkan kenaikan harga ikan pada sejumlah pasar tradisional. Salah seorang pedagang di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Inginjaya, Kabupaten Aceh Besar, Bukhari, menjelaskan ikan yang mengalami kenaikan diantaranya tuna menjadi Rp90.000 per kilogram dan merlin pada kisaran Rp65.000 per kilogram. Namun diakuinya antusiasme masyarakat membeli ikan masih cukup tinggi untuk kebutuhan pribadi, usaha, maupun perayaan tertentu. Sebelumnya berapa, Pak? Sebelumnya 60. Karena ada ikan angin kencang kali. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda SIM telah mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Aceh sejak 5 hingga 7 Juli 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi aktifnya gelombang atmosfer Kelvin di wilayah Aceh, termasuk adanya daerah belokan angin dan konvergensi turut mendukung pertumbuhan awan konvektif. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Pemerintah dan pelaku seni budaya di dataran tinggi Gayo mendukung penggunaan AI dalam memudahkan pekerjaan, namun menyayangkan penggunaan AI dalam bidang musik dan budaya karena bahasa tidak sesuai dengan dialek aslinya. Berikut informasi selengkapnya. Teknologi Artificial Intelligence atau AI saat ini tengah marak digunakan dalam segala lini, baik pendidikan, dunia usaha, bahkan merambah ke dunia seni. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bandar Meriah Sukri Tomtars menyebut dirinya tidak keberatan dengan keberadaan teknologi yang dapat memudahkan semua pekerjaan. Hanya saja, ia menyayangkan penggunaannya pada pembuatan atau penggarapan ulang musik daerah seperti lagu Gayo. Menurutnya, banyak artikulasi bahasa yang tidak sesuai dengan dialek aslinya. Cover lagu itu ketika sudah masuk di program AI, kosakata dan kata-kata terhadap kearifan lokal bahasa itu berubah. Artikulasi. Ini sangat fatal, Pak. Kami kecewa terhadap IT itu sebenarnya, bukan kecewa terhadap pengembangan teknologinya. Tetapi ini menjadi pesan besar. Jangan nanti hari ini kita berusaha menjaga bahasa kita, bahasa ibu kita, tapi dengan kemajuan teknologi IT, AI, bahasanya berubah.
Pengawasan penggunaan AI terhadap konten seni dan budaya daerah timpalnya harus menjadi perhatian serius agar generasi selanjutnya dapat mempertahankan keaslian karya dan budaya daerah. Menurut pantauannya, saat ini banyak konten kreator yang membuat ulang lagu Gayo Lawas menggunakan AI, namun dialeknya sangat tidak sesuai dengan bahasa asli dari lagu tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Pendengar, Kepolisian Daerah Polda Aceh menggelar malam kenal pamit untuk sambut Kapolda Aceh. Kepolisian Daerah Aceh menggelar malam kenal pamit Kapolda Aceh di Ballroom Hotel De Pade, Senin malam 6 Juli 2026. Kegiatan ini digelar seiring berakhirnya masa tugas Irjen Pol Marzuki Ali Basyah sebagai Kapolda Aceh dan penyambutan Irjen Pol Rudi Setiawan sebagai Kapolda Aceh yang baru. Dalam sambutannya, Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada Irjen Pol Marzuki Ali Basyah atas pengabdian, dedikasi, serta keteladanan selama memimpin Polda Aceh. Menurut Rudi, berbagai program dan langkah yang dijalankan Marzuki Ali Basyah telah membawa Polda Aceh semakin profesional, solid, dan humanis. Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan di bawah kepemimpinan Irjen Pol Marzuki Ali Basyah, Polda Aceh mencatat berbagai inovasi dan langkah nyata, baik dalam bidang penegakan hukum, pelayanan publik, penanganan isu-isu strategis Kamtibmas, pengamanan kegiatan masyarakat, hingga penanggulangan bencana. Selain itu, kata Rudi, peran Polri di Aceh juga semakin kuat dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintahan, di antaranya mewujudkan ketahanan pangan nasional, mendukung program makan bergizi gratis, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transformasi digital pelayanan kepolisian, serta memberdayakan masyarakat melalui berbagai program yang berorientasi pada kesejahteraan. Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan menambahkan, sebagai pejabat baru dirinya menyadari bahwa keberhasilan institusi tidak mungkin diraih seorang diri, karena itu ia mengharapkan dukungan, kerjasama, dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan di Aceh. Ia berharap sinergi tersebut dapat terus dibangun bersama pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten atau kota, jajaran TNI Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, insan pers, serta seluruh elemen masyarakat Aceh. Dengan demikian, Polda Aceh dapat terus mendukung pelaksanaan Astacita Presiden RI dan memberikan manfaat nyata bagi keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat di Aceh. Malam kenal pamit ini menjadi bagian dari tradisi institusi kepolisian sekaligus momentum mempererat sinergi antara Polda Aceh dengan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat dalam menjaga situasi Kamtibmas di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Demikian Warta Tanoh Gayo edisi hari ini. Kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai mengevaluasi kinerja pejabat melalui Job Fit JPT Pratama. Angin kencang yang melanda wilayah Aceh turut berdampak terhadap kenaikan harga ikan. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Saya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kilau Pancasila, refleksi dan